30 September. Perlu kita sampaikan juga bahwa Hari Kesaktian Pancasila ini pun berbeda dengan hari lahirnya Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, Hari Pancasila senantiasa diulang dalam sejarah, kita ingati pada setiap tanggal 1 Juni. Namun Hari Kesaktian Pancasila ini yaitu pada tanggal 1 Oktober. Kita sudah melewati 3 hari yang lalu. Namun kita senantiasa ingat dalam sejarah itu terhadap kekejaman gerakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Oleh karena itulah ada beberapa hal yang harus kita ambil pelajaran dari gerakan PKI tersebut. Yang pertama adalah kita harus berwaspada dalam berorganisasi, dalam berjamaah, dalam membangun sebuah lembaga ataupun lainnya. Karena setingkat TNI pun ternyata ada penyusup yang tidak diinginkan oleh lembaga tersebut, yaitu lembaga TNI. Ternyata di situ ada segerombolan PKI yang ternyata ingin merubah kedaulatan bangsa Indonesia kita ini. Mereka menginginkan bangsa Indonesia berkiblat kepada komunis Uni Soviet. Namun itu ternyata tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Maka dari itulah kita harus berwaspada, kita harus berhati-hati agar kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Walaupun itu sudah terjadi, tetapi kita harus berwaspada di hari-hari berikut ini, termasuk ketika kita memimpin bangsa Indonesia ini, termasuk ketika kita memilih pemimpin kita untuk masa yang akan datang. Yang kedua, yang harus kita waspadai dan harus kita resapi bersama, yaitu bertabayunlah terhadap berita-berita yang sampai kepada kita. Karena mungkin tidak semua berita yang sampai kepada kita, apalagi lewat media, terhadap media elektronik ataupun lainnya, kita harus bertabayun, terus bertanya dan mengoreksi. Karena sebagaimana yang terjadi pada gerakan 30 PKI, PKI menguasai RRI. Pada saat itu semua rakyat Indonesia mendengar bahwa mereka menginformasikan ternyata para dewan jenderal ingin menjatuhkan, merebut kekuasaan Presiden Soekarno. Tapi kenyataannya bukan itu. Mereka mempunyai agenda licik, mereka mempunyai agenda besar. Sebenarnya mereka ingin menggulingkan Soekarno dengan mengarahkan, mengkiblat atau berdaulat kepada komunis Uni Soviet pada waktu itu. Namun ternyata alhamdulillah di situ ada sang jenderal, yaitu Bapak Soeharto, yang senantiasa mendamaikan, senantiasa memberikan informasi dan bahkan meyakinkan seorang Presiden Soekarno bahwa semua itu tidak benar. Ternyata setelah dilakukan rapat demi rapat, alhamdulillah Soekarno memberikan kepercayaan penuh untuk mengurus negara bangsa Indonesia kepada Jenderal Soeharto. Kemudian keamanan dan ketertiban semua diambil alih oleh Bapak Jenderal Soeharto. Pada saat itulah semua rakyat Indonesia disatukan, ditenangkan dan ditertibkan dalam keamanan, dan alhamdulillah setelah itu tidak terjadi pemberontakan-pemberontakan lainnya. Yang ketiga, yaitu hindari ajaran komunisme, hindari ajaran Marxisme, hindari ajaran Leninisme. Karena yang terjadi pada saat itu, mereka ingin memasukkan ajaran komunis kepada seluruh rakyat Indonesia.
yang mana pada saat itu dipimpin oleh DNID. Bahkan untung yang disebut dengan untung yang kita ketahui bersama. Namun ketika Bapak Jenderal Soeharto memimpin mengamankan ketertiban bangsa Indonesia pada saat itu, sejak itulah ajaran komunisme, ajaran Marxisme semuanya dibubarkan. Maka dari itulah kita selaku pejuang generasi, pejuang bangsa Indonesia, apalagi kita selaku pejuang dakwah Islam yang menyebarkan rahmatan lil alamin kepada seluruh pelosok Nusantara, bahkan seluruh negara manapun, kita harus senantiasa menjauhkan pemikiran kita dari ajaran komunisme. Hati-hatilah, baik kita seluruh asatid dan juga seluruh santri Husnul Khotimah khususnya, jangan coba-coba membaca ajaran komunisme. Hati-hati dengan tokoh-tokoh komunis yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Jangan terlena dengan pemikiran, jangan terlena dengan kata-kata yang ada di dalam buku komunis tersebut. Khawatir ketika kita sudah masuk ke dalam buku tersebut, ketika kita sudah mencerna, akhirnya membekas di dalam hati sanubarinya, maka lambat laun akan menjadi pemikir komunis ke depan. Wal'iyadzubillah, jangan sampai sejarah itu terjadi lagi di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka dari itulah kita juga perlu mengetahui tokoh PKI, karena pembahasan pada pagi ini adalah tentang PKI. Kesaktian Pancasila sekali lagi tidak boleh lepas dari sejarah gerakan kebiadaban kekejaman PKI tanggal 30 September yang mana 10 jenderal ataupun TNI mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka dimasukkan ke dalam lubang buaya yang kita ketahui bersama. Maka dari itu ada catatan yang cukup menarik dan harus kita ketahui, yang mana Jenderal Kiflan Zain menyampaikan di sebuah berita, baik berita media cetak ataupun elektronik. Beliau menyampaikan tokoh PKI yang ada di Indonesia yang bernama Wahyu Setiaji, tokoh Indonesia. Hati-hati, barangkali nanti ada buku karya Wahyu tersebut, karena pada tahun 2010 pada saat itu berarti sudah 5 tahun yang lalu. Tahun 2010, 10 tahun yang lalu mereka mengadakan rapat seluruh Indonesia. Mereka membentuk struktur dari pusat sampai daerah. Maka hindarilah pemikiran-pemikiran komunisme, Marxisme, dan Leninisme, sehingga tidak masuk ke dalam jiwa pikiran kita, dan kita menjadi tetap fokus menjadi seorang dai yang lurus, yang senantiasa menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Yang terakhir, kelima, adalah senantiasa kita menyebarkan kedamaian dan ketentraman sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Jenderal Soeharto. Maka dari itulah kita berada di pondok pesantren ini, kita juga senantiasa menciptakan suasana penuh dengan kedamaian dalam lingkup terkecil di dalam pondok pesantren. Itu yang harus kita bangun, bukan malah justru memperkeruh suasana, bukan malah justru mengadu domba dan bahkan memfitnah di antara kita. Wal'iyadzubillah. Pelajaran-pelajaran ini kita harus ambil untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam pondok pesantren, agar ke depan kita menjadi insan yang mulia, ilmu kita bermanfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya semoga istiqomah, senantiasa mendapatkan bimbingan dan keberkahan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita harus jaga NKRI ini jangan sampai lepas dari penjajah-penjajah yang tidak kita inginkan bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.